Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Mirisnya Hati Maiso Jenar. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Maiso Jenar dan Aryo Saloka berada di dalam gua, mereka melihat bayangan sekelebat di dalam gua itu. Kemudian mereka mengejarnya sampai ke dalam jauh, masuk kegelapan gua. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar dan Aryo Saloka menjadi curiga karena segera mereka menyusulnya. Namun orang itu berlari terus meskipun tidak begitu cepat karena gelap. Sedang Maiso Jenar dan Aryo Saloka tidak dapat berlari cepat. Karang-karang yang runcing terbujur lintang, tak tentu arah. Meskipun demikian, langkah Maiso Jenar setidak-tidaknya dapat menyamai langkah orang yang dikejarnya, sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin jauh. Ketika orang itu sadar bahwa ia dikejar, maka ia pun mempercepat langkahnya. Belum sedemikian jauh, ia berusaha untuk melenyapkan dirinya masuk ke dalam sebuah lekuk. Tetapi ternyata bahwa lekuk itu hanya merupakan sebuah mulut saja dari cabang gua itu yang cukup dalam pula. Mula-mula Maiso Jenar agak ragu, tetapi karena keinginannya untuk mengetahui siapakah orang itu, maka segera ia mengejarnya ke dalam cabang gua itu. Beberapa lama mereka berkejar-kejaran. Orang itu agaknya sudah amat mengenal keadaan di dalam gua, sehingga dengan mudahnya ia memasuki hampir setiap lubang yang ada. Ternyata di dalam gua itu tidak saja terdapat 1-2 jalur lubang, tetapi berpuluh-puluh. Karena itulah Maiso Jenar menjadi sulit untuk mengejar orang yang sudah mengenal tempat itu dengan baik. Akhirnya ketika ia merasa bahwa usahanya tidak akan berhasil dan orang yang dikejarnya itu sudah tidak nampak pula, segera ia menghentikan langkahnya. Peluh dinginnya telah merembes, hampir membasahi seluruh tubuhnya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ketika ia menoleh, Aryo Saloka tidak dilihatnya bersamanya. Maiso Jenar tertegun untuk beberapa saat. Namun kemudian ia sadar bahwa mungkin anak itu tidak dapat mengikuti kecepatannya. Dalam pada itu Maiso Jenar jadi gelisah. Gelisah karena kehadiran orang lain di dalam gua itu, ditambah dengan terpisahnya Aryo Saloka. Karena itu untuk beberapa saat ia menanti, mungkin Aryo akan segera menyusulnya atau orang yang dikejarnya itu muncul kembali. Tetapi usahanya itu sia-sia. Setelah beberapa lama ia tinggal di situ, namun tak seorang pun yang nampak. Maiso Jenar kemudian bertambah gelisah lagi. Jangan-jangan Aryo Saloka tak dapat menemukan jalan. Bukan itu saja, tetapi dirinya sendiri pun menjadi kebingungan pula. Ketika kemudian ia meninggalkan tempat itu dan berusaha kembali ke mulut gua kembali, beberapa kali ia berputar-putar melingkar-lingkar, namun yang dicarinya tidak dapat diketemukannya. Dengan demikian ia pun yakin bahwa Aryo Saloka pun pasti kehilangan jalan. Dalam kegelisahannya, kemudian Maiso Jenar berteriak memanggil-manggil.
Namun ia sama sekali tak mendengar suara Aryo menyahut. Beberapa kali suaranya sendiri melingkar-lingkar dan kembali meraung-raung di dalam relung-relung gua itu. Akhirnya ia pun kelelahan sendiri. Dibantingkannya dirinya di atas sebuah batu dengan masgulnya. Di sekitarnya takbir kegelapan merubungnya. Di sana-sini meremang batu-batu yang menjorok seperti bayangan-bayangan hantu yang akan menerkamnya. Maeso Jenar sama sekali tidak takut menghadapi keadaan di sekitarnya. Tetapi ia bingung karena kehilangan muridnya. Apapun yang terjadi atasnya bukanlah soal, sedangkan Aryo masih memiliki masa depan yang panjang dengan penuh harapan-harapan. Sekali lagi ia masih mencoba memanggil Aryo, namun suaranya memercik kembali berulang-ulang. Bagi Maeso Jenar, pantulan suaranya itu terdengar seperti guruh yang memukul-mukul dadanya yang gelisah. Tiba-tiba dalam keriuhan perasaan itu, Maeso Jenar dikejutkan oleh suara orang tertawa. Suara itu perlahan-lahan sekali, tetapi jelas dan dekat di sekitarnya. Mendengar suara itu, darah Maeso Jenar berdesir hebat. Karena itu segera ia meloncat berdiri dan bersiaga. Namun kemudian suara itu terhenti dan tidak ada apa-apa lagi yang terdengar. Oleh peristiwa itu, hatinya menjadi bertambah gelisah. Ia mempunyai dugaan bahwa seseorang telah sengaja memancingnya sampai ke tempat yang membingungkan ini, dan mungkin sekaligus memisahkannya dari muridnya. Ketika kemudian suara tertawa itu terdengar lagi, Maeso Jenar menjadi marah bukan buatan. Dipusatkannya segenap inderanya untuk mengetahui arah suara yang mengganggunya. Maeso Jenar adalah seorang yang terlatih baik jasmaniah dan rohaniah. Karena itu meskipun perlahan-lahan akhirnya ia dapat menemukan sumber suara itu, maka perlahan-lahan sekali ia berkisar dari tempatnya menuju ke arah suara yang menyeramkan. Beberapa langkah kemudian ia berhenti di tikungan. Suara itu berasal dari sebuah lubang dinding cabang gua itu. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, ia masukinya dengan melekatkan tubuhnya di dinding. Tiba-tiba hampir ia terlonjak ketika suara itu terdengar kembali, hampir melekat di hidungnya. Dan bersamaan dengan itu dilihatnya sebuah bayangan bergerak-gerak di hadapannya. Tapi agaknya orang itu pun terkejut pula atas kehadiran Maeso Jenar yang tiba-tiba itu. Ternyata suara tertawanya terputus dan bayangan itu pun segera bergerak menjauh. Kali ini Maeso Jenar tidak mau melepaskannya lagi. Ia telah kehilangan muridnya karena mengejar-ngejar bayangan itu. Maka sekarang ia harus menangkapnya untuk dipaksanya menunjukkan segala liku-liku gua untuk mencari muridnya. Kembali terjadi kejar-mengejar di dalam gua yang gelap. Untunglah Maeso Jenar, penglihatan Maeso Jenar tajamnya melampaui mata burung hantu, sehingga meskipun agak sulit ia masih dapat terus-menerus membayangi buruannya. Tapi seperti semula, amat sulitlah untuk mendekatinya. Gua itu mempunyai beratus-ratus tikungan yang sangat membingungkan. Hampir meledaklah dada Maeso Jenar ketika sekali lagi ia kehilangan orang yang dikejarnya itu. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, giginya gemertak, kedua tangannya mengepal tinju, tetapi tak seorang pun yang dihadapinya. Dalam keadaan yang serupa itu, tiba-tiba sekali lagi Maeso Jenar terperanjat. Tidak berapa jauh di hadapannya, ia melihat sebuah bayangan sinar yang meremang. Segera perhatiannya beralih kepada bayangan itu. Cepat-cepat ia melangkah mendekati, dan apa yang diketemukan adalah sebuah lubang yang agak besar. Yang lebih mendebarkan hatinya adalah di seberang lubang itu
melihat cahaya yang lebih terang dari keadaan di dalam gua. Maka dengan hati-hati ia berjongkok dan mengintip keluar. Namun tak ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Maiso Jenar mengambil keputusan untuk memasuki lubang itu. Dengan penuh kewaspadaan akhirnya ia merangkak masuk. Tapi alangkah terkejutnya ketika seluruh kepalanya telah berada di luar lubang. Pertama-tama benda yang disentuhnya adalah batang ilalang. Karena itu segera seperti meloncat, ia melontarkan seluruh tubuhnya. Pada saat itulah angin senja menghembus tubuhnya dengan segarnya. Batang-batang ilalang di sekitarnya yang tingginya melampaui tubuhnya bergoyang-goyang ditiup angin. Di sebelah barat masih membayang warna-warna merah, tetapi matahari telah tenggelam di bawah kaki langit. Untuk sementara Maiso Jenar tertegun heran. Tiba-tiba saja ia telah berdiri di luar gua. Tetapi mulut gua ini bukanlah mulut gua dari mana ia masuk. Bagaimanapun, ia menjadi agak bimbang. Apakah sekarang yang akan dilakukan? Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menghadap Panembahan Ismoyo, sebab ia yakin bahwa ia masih berada di Bukit Karangtumoritis. Ketika Maiso Jenar mulai bergerak, kembali ia tertegun didengarnya agak jauh. Di bawah suara kuda meringkik, disusul oleh gelak tertawa dan sorak-sorai yang riuh. Sekali lagi perhatiannya teralih. Maiso Jenar tiba-tiba ingin melihat apakah yang terjadi, dan sekaligus ia mengharap dapat memecahkan teka-tekinya sendiri serta hilangnya Aryo Saloko. Karena itu segera ia melangkahkan kakinya dengan hati-hati ke arah suara yang ramai itu. Ketika suara itu telah semakin dekat, Maiso Jenar mulai merangkak di antara batang-batang ilalang. Dan pada saat terakhir, ketika ia menyibakkan daun ilalang, ia melihat suatu pemandangan yang hampir membuatnya pingsan. Yang mula-mula dilihatnya adalah perapian. Meskipun malam baru menginjak di ambang pintu, kemudian di dekatnya perapian itu ia melihat Janda Simorudro berdiri bertolak pinggang. Sedang di hadapannya di atas sebuah batu, nampak Joko Soko duduk memandang lidah api yang menjilat-jilat. Sikapnya acuh tak acuh saja kepada harimau betina yang buas itu. "Soko," kata Janda Simorudro, "syaratmu telah aku penuhi." "Bohong," jawab Joko Soko masih acuh tak acuh. "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku lihat pada wajah serigalamu itu suatu kerakusan yang tak tertahan-tahan lagi. Jangan begitu. Gadis itu hanya sekedar isyarat. Syaratku jadi jelas. Akulah yang penting," sahut perempuan itu. Joko Soko menoleh, lalu dipandangnya orang-orang yang berada di sekitarnya. "Mengapa kalian berhenti berteriak-teriak?" Tetapi tak seorang pun menjawab. Karena tak seorang pun menjawab, ia melanjutkan, Teruskan, aku akan ikut serta." "Jawab pertanyaanku," potong harimau betina itu. Bagus, kau," jawab Joko Soko. "Aku tak pernah mengingkari janji, tetapi tunjukkan syarat itu di hadapanku." Terdengarlah tertawa iblis betina itu sangat mengerikan. "Kau tidak percaya kepada Simorudro tua dari Lodoyo dan juga Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cerme?" "Siapa bilang tidak percaya?" sahut Joko Soko cepat-cepat. "Aku hanya minta engkau tunjukkan itu kepadaku." "Bagus," jawab Janda Simorudro muda. "Sakayon perintahnya, bawa bunga pandan itu kemari. Awas Soko, durinya sangat tajam." Joko Soko tidak menjawab. Ia hanya tersenyum saja.
Senyuman yang sudah pernah dikenal oleh Maesa Jenar sebagai senyuman ular yang bisanya tajam bukan buatan. Dan karena senyuman itu pula lah, dahulu ia mengikutinya sampai ke tengah-tengah hutan Tambak Boyo, sehingga ia dapat menyelamatkan Roro Wilis. Dan sekarang agaknya ular laut itu masih belum menyerah. Dengan segala cara ia agaknya berhasil memperalat Janda Simorodro untuk menangkap gadis itu. Bentar kemudian darah Maesa Jenar terasa berhenti mengalir. Tiba-tiba saja dadanya bergetaran dan kepalanya menjadi pening ketika ia melihat dari dalam salah sebuah kemah seorang yang digiring keluar dengan tangan terikat. Orang itu tidak lain adalah Pudak Wangi yang dikenalnya dalam keadaan sebagai seorang gadis bernama Roro Wilis. Sampai di tepi lingkaran Laskar Gunung Tidar, Pudak Wangi itu berhenti. Matanya yang merah menyala-nyala karena marahnya beredar pada setiap wajah yang berada di lingkaran itu. Pada saat itu seorang pengawal dengan sombongnya mendorong punggung Pudak Wangi dengan kerasnya. Karena itu Pudak Wangi yang tidak bersedia terdorong 2 langkah ke depan, tetapi setelah itu tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan dengan cepatnya kakinya bergerak. Malanglah nasib pengawal yang sombong itu ketika tumit Pudak Wangi mengenai perutnya. Meskipun tendangan itu tidak terlalu keras, tetapi karena tepat mengenai arah ulu hati, maka segera orang itu jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Melihat peristiwa itu dengan cepatnya, Janda Simorodro meloncat maju dengan marahnya. Teriaknya, "Dalam keadaanmu itu, kau masih berani menyombongkan diri di hadapanku?" Tetapi sebelum harimau betina itu dengan kuku-kukunya menyubek wajah Pudak Wangi, terdengar tertawa yang rendah memuakkan dan terdengarlah Joko Soko berkata, "Kau benar-benar seorang pemarah. Kalau syarat yang kau bawa itu kau rusakkan, batalah perjanjian kita." Langkah Janda Simorodro muda terhenti. Setelah merenung sejenak ia menjawab, "Ular laut, kau benar-benar membuat aku gila dan berbuat hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendakku. Tetapi biarlah, akan aku serahkan umpan ini dengan utuh kepadamu." Sekali lagi terdengar Joko Soko tertawa pendek. Matanya yang redup tetapi memancarkan sinar yang mengerikan memandangi Pudak Wangi dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. "Jangan memandangi begitu," kata Janda Simorodro. "Kalau aku yang kau pandang demikian, mungkin aku sudah pingsan." Joko Soko tidak menjawab, tapi ia berdiri dan melangkah ke arah Pudak Wangi yang masih berdiri terpaku dengan wajah yang merah membara. Ketika Janda Simorodro muda itu melihatnya, maka dengan tertawa nyaring berkata, "Joko Soko, aku masih belum menyerahkannya kepadamu." "Apalagi yang ditunggu?" sahut Joko Soko. "Aku akan menyerahkan kepadamu dalam satu upacara resmi di hadapan laskarku sebagai saksi. Tetapi tidak sekarang. Aku masih memerlukannya. Sebab dengan adanya gadis itu di dalam tanganku, aku mengharap kehadiran seseorang lagi." Wajah Joko Soko seketika berubah menjadi merah, tetapi ia masih mengendalikan dirinya. "Kau benar-benar setan betina. Terserahlah kepadamu. Kalau dengan demikian kau akan mengangkat harga diriku, kau akan kecewa. Sebab kedatanganku kemari adalah atas permintaanmu." Sekali lagi keadaan jadi tenang, karena suara tertawa iblis betina yang bergetar membentur dinding-dinding pegunungan memenuhi lembah. Lalu kemudian ia berkata lantang,
Marilah kita berpesta, kita ajak tamu kita ini serta. Mungkin dengan demikian ia akan mendapatkan kegembiraan. Saat kemudian ia telah memerintahkan kepada laskarnya untuk mulai dengan teriakan-teriakan dan nyanyian-nyanyian yang sama sekali tak menyedapkan. Pada saat itu Maesha Jenar yang bersembunyi di belakang semak-semak menjadi gemetar. Ia ingat pada peristiwa yang pernah ditemukan bekas-bekasnya di atas Gunung Ijo, Prambanan. Pada saat itu ia masih belum dapat membayangkan apakah yang terjadi. Tetapi sekarang barulah agak jelas baginya bahwa benar-benar rombongan Simorudro yang sering menculik gadis-gadis itu mempunyai kebiasaan yang mengerikan. Mengingat kerangka-kerangka gadis-gadis di Gunung Ijo itu, bulu Maesha Jenar meremang. Dan sekarang di hadapannya ia melihat upacara itu berlangsung. Teriakan-teriakan dan nyanyian-nyanyian yang tak sedap yang keluar dari mulut-mulut yang kasar itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Mereka bergerak semakin cepat mengelilingi perapian. Janda Simorudro dan Joko Soko yang berdiri sebelah menyebelah dengan Pudak Wangi berada di luar lingkaran. Tetapi wajah mereka membayangkan bahwa perasaan mereka telah hanyut pula dalam keadaan yang hampir tak sadar. Melihat hal itu, Maesha Jenar menjadi sangat cemas. Cemas akan keselamatan Pudak Wangi. Sebab dalam keadaan serupa itu bisa saja malapetaka menimpanya. Meskipun selama janda Simorudro itu masih berada di situ, keselamatannya agaknya masih terjamin. Meskipun demikian, Maesha Jenar telah bersiaga penuh kalau terjadi sesuatu atas gadis yang berpakaian mirip seorang laki-laki itu. Dalam loncatan pertama ia sudah siap mempergunakan aji Sosro Birowonya. Meskipun seterusnya akan sangat membahayakan jiwanya sendiri, sebab ia yakin bahwa Simorudro tua dan Bugel Kaliki berada di sekitar tempat itu pula. Tetapi apa boleh buat,